Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya Tati Nur Fatihah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2025. Saya di sini akan menjelaskan terkait masih tentang public speaking. Nah, jadi bagaimana sih cara public speaking yang efektif itu? Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan mental pada public speaking. Sebelum kita melaksanakan atau kita melakukan public speaking, alangkah baiknya kita mempersiapkan mental. Apa sih mental itu? Mental adalah tahapan krusial dalam menjalani proses public speaking yang sukses. Sebelum menyampaikan public speaking, seorang pembicara perlu membangun fondasi mental yang kuat. Agar apa? Agar kita tidak kaget begitu dalam berbicara di depan banyak orang. Adapun langkah-langkah yang dapat kita ambil ketika kita diminta untuk berbicara di depan banyak orang. Yang pertama yaitu ada visualisasi yang sukses. Yang kedua yaitu pemusatan perhatian. Kita harus menjadi pusat perhatian terhadap audiens kita. Kita harus berpenampilan yang bagus, karena kita juga harus kita juga dipandang gitu oleh banyak audiens. Kemudian ada manajemen kegugupan. Kita harus manage atau mengatur tingkat kecemasan kita. Ketika kita tidak bisa mengatur, maka kemungkinan akan terjadi noise atau problem pada public speaking kita. Kemudian ada penguasaan materi. Kita harus menguasai materi apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena jika kita tidak menguasainya, maka itu akan menjadi suatu masalah begitu. Karena masa sih ketika kita public speaking, kita tidak tahu apa yang kita sampaikan, gitu ya. Kemudian ada antisipasi tantangan. Kita juga harus mengetahui mengancang-ancang gitu bahasanya. Mengancang-ancang permasalahan apa sih yang datang ketika kita public speaking. Agar apa? Agar kita dapat mengatasinya dengan cepat. Kemudian yaitu ada performa bahasa. Performa bahasa ini mencakup segala aspek yang tampak dalam praktik seperti pemilihan kata, penyusunan kalimat, intonasi berbicara, serta gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, performa ini biasanya menunjukkan bagaimana kemampuan berbahasa seseorang diterapkan dalam situasi nyata, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman, respon, dan keterlibatan audiens dalam komunikasi atau dalam public speaking. Nah, yang pertama itu ada pemilihan diksi atau pemilihan kata. Kedua itu ada struktur kalimat. Ketiga yaitu ada intonasi, yaitu tinggi nadanya, gaya berbicara. Kemudian ada gaya bahasa. Kemudian selanjutnya yaitu ada bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal itu secara singkatnya, nih saya sedang berbicara bahasa verbal, apa yang dikatakan. Nah, bahasa verbal ini bisa berbentuk lisan atau tulisan. Nah, lisan itu yang saya ini bicarakan itu contoh lisan, dan tulisan itu bisa berarti karya tulis ilmiah atau artikel-artikel yang lainnya. Kalau bahasa nonverbal itu yaitu adalah mencakup ekspresi wajah, postur atau gestur. Nah, ketika saya
menjelaskan nih, ini adalah gerakan-gerakan gestur gitu atau gerakan tangan. Ini menandakan bahasa nonverbal. Kemudian itu ada symbolic public speaking. Nah, simbolik adalah suatu yang digunakan untuk mewakili ide, gagasan, atau makna tertentu dalam public speaking. Dalam konteks public speaking juga, simbolik mencakup kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, gambar, dan benda fisik yang membantu menyampaikan pesan kepada audiensnya. Kemudian yang terakhir itu ada penampilan pada public speaking. Nah, penampilan memiliki peran krusial dalam menjalin hubungan antar pribadi. Nah, meski kita sering mendengarkan pepatah "Don't judge the box by cover", itu artinya kita tidak boleh menilai orang atau melihat orang itu dari cover saja. Kita harus mengetahui isi daripada isi buku tersebut. Nah, makanya kita harus berpenampilan pada speaking yang harus efektif. Bagaimana sih efektif itu? Nah, sudah dijelaskan tadi di awal, kita harus memiliki branding tersendiri agar audiens itu melihat kita itu kayak berbeda dengan public speaking lain. Ini adalah salah satu kepribadian gitu ya, maksudnya kepribadian kita pada public speaking yang dimana kita harus menampilkan branding yang berbeda dengan public speaking lain. Kita juga harus berpenampilan yang baik dengan pakaian yang sopan, warna-warna yang cerah agar audiens ini tidak bosan melihat kita. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.